Jadi guys, aku tuh sebenarnya udah dapat tiket pesawat dan udah ada tanggal flightnya juga. Tapi ceritanya tuh gini, awalnya kan aku pengen ngambil tiket yang di bulan November 2022. Terus aku lihat kayaknya kalau cari yang di 3 Desember 2022 oke juga nih. Nah terus karena sesuatu, aku memutuskan untuk ngambilnya apa di bulan Januari 2023 aja ya. Nah udah beli tiketnya nih, tiba-tiba di schedule lagi ke tanggal. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat-sehat selalu ya teman-teman. Maafkan aku banget teman-teman, akhir-akhir ini lagi nggak bisa upload video lagi karena sedang sibuk dengan tugas kuliahan dan juga organisasi. Kebetulan aku udah semester 5, nanti OTW naik ke semester 6. Dan aku ada ikut organisasi kampus aku namanya PPIT Xiamen. Kebetulan aku di divisi humas dan juga sebagai koordinatornya. Kapan hari kita baru aja bikin vlog anak-anak humas kalau bisa belajar online di kampusnya itu, kira-kira aktivitasnya ngapain aja sih? Nah buat teman-teman yang penasaran nanti bisa langsung cek aja ke YouTube channelnya PPIT Xiamen karena videonya hanya eksklusif tayang di sana. Anyway, karena video ini akan tayang di sekitar pertengahan sampai akhir Januari 2023 dan meskipun bukan tahun baru lagi, tapi aku pengen ngucapin ke teman-teman semuanya Happy New Year 2023. Semoga tahun ini menjadi awal yang baik untuk semua hal yang akan terjadi ke depannya ya. Jadi untuk topik pembahasan di video kali ini akan cukup banyak ya teman-teman, menyesuaikan juga sama seperti yang aku mention di IG story aku. Jadi aku bakal infoin ke teman-teman proses yang harus kalian tempuh kalau misalnya pengen studi offline langsung ke China. Contoh, kalian pengen ngurus visa, perpanjang paspor, beli tiket, dan semua proses yang harus diperhatikan ya. Aku juga akan infokan ke teman-teman mengenai detail biaya yang harus disiapkan supaya bisa jadi referensi kalian juga ya. Aku juga excited banget karena udah dapat tanggal penerbangan, nanti bakal kita spill juga. Dokumen yang mesti kamu siapkan untuk studi offline ke China, terutama kalau kamu mahasiswa baru ataupun lama harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah Returning to School Certificate, dalam Mandarin kita sebut dengan Fan Xiao Tong Zhi Shu alias surat balik. Surat balik ini akan dikirimkan oleh pemerintah setempat kepada kampus di mana kamu berkuliah, kemudian dikirimkan lagi ke kamu. Jadi untuk menyatakan bahwa kamu udah boleh balik kuliah offline ke China. Especially karena aku pas masuk kuliah itu memang belajarnya tuh secara online, jadi nggak pernah ngerasain langsung offline vibe-nya di kampus China itu sendiri kayak gimana. Jadi aku seneng banget pas Fu Taoyuan atau konselor dari sekolah aku tuh bilang kalian udah boleh balik lagi nih ke sekolah, jadi udah boleh offline gitu kan. Gak hanya anak-anak Indo tapi dari seluruh dunia itu udah boleh langsung masuk lagi ke bordernya China. Jadi itu kan memang dari 2020 bordernya tutup sampai 2022 buka kembali buat mahasiswa internasional. Kalau di kampusku syarat balik dari anak murid baru dan juga murid lama itu ada perbedaannya teman-teman. Jadi kalau murid baru mereka dengan admission notice dan juga form JW aja udah bisa langsung apply visa dan berangkat pesen tiket ya. Nah, sedangkan untuk murid lama yang biasa tuh udah di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kuliah, mereka butuh yang namanya surat balik gitu. Jadi mesti apply dulu ke kampus, kemudian kalau udah dapet kita bisa pakai form JW dan juga admission notice baru apply visa. Jadi ada satu dokumen tambahan yang kita butuhkan sebagai mahasiswa lama, yaitu surat baliknya. Proses apply surat balik itu juga cukup lama teman-teman. Kalau di kampus aku Xiamen University, berdasarkan estimated time-nya yang aku hitung itu sekitar 2 mingguan. Bisa kurang, bisa lebih tergantung jumlah pelamarnya teman-teman. Dan untuk bentukan dari surat balik aku bakal tampilkan di sebelah sini ya. Untuk surat balik sendiri yang biasa tertera di suratnya itu adalah nama Inggris kamu, nama Mandarin, kemudian nomor paspor, dan yang menyatakan bahwa kamu sudah boleh balik kuliah offline ke China. Ada juga tanda tangan dan cap sekolah. Terus cara minta surat baliknya gimana dong? Biasa kita nggak minta ya teman-teman, jadi nunggu dulu aja dari pihak Fu Taoyuan kampus untuk kasih tahu bahwa kalau anak-anak udah pada boleh balik, biasanya beliau akan menyertakan link website kampus di mana kamu bisa akses masuk ke dalamnya untuk apply surat balik. Dokumen yang dibutuhkan untuk apply-nya, yang pertama adalah foto paspor kamu yang masih berlaku dan pakai scanner aja ya supaya jelas. Kemudian yang kedua adalah foto dari sertifikat vaksin, kalau bisa 3 ya teman-teman. Jadi kalau kamu yang belum booster dulu aja supaya prosesnya bisa lebih cepat. Kemudian ada juga kolom yang kamu harus menyertakan alasan kenapa kamu pengen balik kuliah offline ke China. Misalnya untuk kamu yang udah kelas 4 dan perlu untuk wisuda dan juga skripsian di China supaya nanti prosesnya bisa lebih gampang, mungkin itu bisa jadi alasannya. Nah kemudian kalau aku sendiri waktu pakai alasan
karena kalau misalnya nanti nunggu-nunggu kapan lagi, harga tiketnya takutnya terlalu tinggi gitu. Jadi aku memutuskan untuk balik secepatnya. Kasus apply surat balik aku memang agak lama guys, waktu itu sekitar 20 harian. Dan kenapa bisa selama itu? Karena pertama aku apply-nya pas bener-bener hari H penutupannya gitu. Jadi pas Fu Taoyuan bilang hari ini hari terakhir nih buat apply surat balik batch pertama. Jadi tuh aku langsung ikut di saat itu juga. Dan karena saat itu aku belum ada nomor paspor baru, jadi aku sertakan dulu aja nomor paspor lama aku, which is yang expired date-nya tuh di April 2023. Karena kan deket banget ya, jadi aku mutusin sebelum pergi ke China, oke lah aku pengen perpanjang paspor dulu gitu, supaya nanti nggak ribet di tengah-tengah. Setelah dapat nomor paspor baru, aku langsung infokan ke Fu Taoyuan aku, dan nunggu lagi sekitar 7-8 hari sampai surat balik itu bener-bener keluar. Memang agak lama ya teman-teman, karena mesti minta persetujuan government setempat. Biaya perpanjang paspornya sendiri di 1.500.000, yang aku perpanjang adalah e-paspor, dan sekarang masa berlakunya udah 10 tahun. Nah, aku perpanjangnya juga via agen supaya nanti bisa lebih cepat dan gampang diantar ke rumah. Setelah perpanjang paspor dan dapat surat balik, saatnya apply visa. Aku juga apply visanya via agen. Cara apply-nya itu, kalian bakal disuruh isi form online untuk visa, isi data diri dulu yang utama, termasuk nama kampus, dan upload foto. Saran banget kamu tuh masukin nama kampusnya harus sama dengan yang tertera di surat balik ya guys, biar nanti lancar-lancar aja proses apply-nya. Setelah isi form online itu, linknya kamu kirim ke agennya supaya nanti dipandu untuk siapin data-data yang lain. Yang pertama, paspor lama dan baru, asli dan fotokopi di halaman personal info kamu, jadi depan belakang, sama yang ada cap atau tempelan visa. Yang kedua, cetak foto untuk visa China sebanyak 2 lembar. Ini kamu bisa aja pergi ke foto studio deket tempat kamu, jadi bilang aja mau foto untuk visa China. Yang ketiga, print form visanya. Yang keempat, print form appointment, dan ini akan dikirimkan dari agen ke kamu. Yang kelima, print 3 sertifikat vaksin dengan QR code, mau 1 lembar print langsung ketiganya juga boleh. Yang keenam, print rincian detail vaksin internasional WHO, ini bisa kamu buat dari app Peduli Lindungi. Yang ketujuh, fotokopi dari Fan Xiao Tong Zhi Shu atau surat balik. Yang kedelapan, JW asli dan fotokopi. Yang kesembilan, admission notice asli dan fotokopi. Yang kesepuluh, iKTP asli dan fotokopi. Semua data ini harus dalam ukuran A4, jadi pas appointment ke visa center, semua harus dibawa. Untuk jadwal appointment aku waktu itu dianpainya sekitar 3-4 hari setelah aku isi form online. Aku langsung ke visa center yang ada di Jakarta Selatan, dan di situ appointmentnya sekitar jam 9 pagi. Tempatnya waktu itu bisa dibilang nggak terlalu sepi, tapi nggak rame juga. Aku ada videoin, di sana juga ada BOC. Jadi kalau kalian pengen bikin rekening BOC sekalian, jangan lupa bawa kakak ya, karena pas apply visa itu kakak nggak diperlukan. Prediksi visa dari apply sampai jadinya itu sekitar 4-7 hari. Tanggal aku apply visa ini di tanggal 17 November dan keluarnya di tanggal 22 November. Jadi kan awalnya aku ikut sama teman-teman aku apply-nya di sekitaran bulan November ya, supaya nanti kita bisa berangkat bareng. Tapi yang tadinya aku pengen ngambil flight di tanggal 26 November karena dilihat-lihat kayaknya harga tiketnya lagi murah nih, di sekitar 7-9 jutaan. Karena sebelumnya itu kan lebih tinggi dari itu teman-teman. Nah kemudian di saat visa aku udah keluar di 22 November dan pengen ngambil di tanggal 26 November flightnya, ternyata udah nggak ada seat lagi gitu. Jadi aku mutusin oke deh, coba kita lihat di tanggal 3 Desember. Ternyata di tanggal 3 Desember sampai setelahnya harga tuh naik jauh banget. Karena kalau dilihat dari range tanggal 19 sampai 22 November, nggak tahu kenapa tiket pesawat tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi waktu itu di 3 Desember aja aku lihat harganya tuh di 15 jutaan lebih. Itu untuk bagasi 46 kilo. Itu udah harga termurahnya, karena kalau dibandingin sama agen lain, sama jadwal penerbangan lain, harganya tuh di atas 20 juta semua. Jadi tuh aku mikir, apakah worth it gitu dengan mengeluarkan 15 juta hanya dengan flight dari Indonesia ke China yang sebenarnya bisa dengan harga tiket 7-9 juta atau di sekitaran 5 jutaan gitu harusnya. Jadi aku mikir, oke lah tunda dulu aja gitu. Kemudian di hari itu juga agennya tuh langsung nanya aku, kamu pengen ngambil di flight yang tanggal 21 Januari 2023 aja nggak? Tiketnya lagi murah nih, di sekitar 11,7 juta gitu, dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Masih di bagasi 46 kilo. Terus aku mikir kayaknya boleh juga nih, daripada ngeluarinnya sampai 15 juta gitu kan, bisa hemat berapa kita hemat guys buat nanti biaya jajan di sana. Jadi alhasil aku langsung ngambil
flightnya tanggal 21 Januari 2023 di hari itu juga. Jadi aku langsung ambil untuk flight tanggal 21 Januari 2023-nya. Singkat cerita, sampailah di tanggal 31 Desember 2022, aku tuh dapat informasi dari kampus yang menyatakan bahwa di sekitaran tanggal 20-an Januari itu dimana aku akan berangkat, itu akan menjadi titik tertingginya COVID di China. Dan aku nggak tahu kenapa bisa dapat informasi seperti ini gitu ya, mungkin itu prediksi ya teman-teman ya. Dan karena kalau aku berangkat juga di tanggal 21 Januarinya, itu kan H-1 Chinese New Year. Takutnya pas nyampe sana nggak ada yang ngurus gitu, karena kan H-1 Xinjia gitu. Jadi orang-orang tuh lagi pada nyiapin untuk persiapan Chinese New Year. Tapi sebelumnya aku nggak dapat info ini sama sekali teman-teman. Jadi habis pesen tiket dan udah berlangsung sekitar beberapa minggu, baru dapat informasi seperti ini dari kampus gitu. Jadi oleh karena itu aku diminta untuk reschedule. Padahal sebelumnya tuh sekolah fine-fine aja, aku ambil di tanggal 21 Januari karena balik lagi, kalau kalian pengen pesen tiket pesawat itu harus kontak-kontakan dulu dengan pihak Futawyan. Kalau dia cocok, dia oke sama tanggal kamu, dia akan bilang oke, kamu boleh pesen di tanggal segitu. Jadi intinya disuruh reschedule karena takutnya kalau aku nyampe sana di tanggal 21 Januari, H-1-nya Xinjia, takutnya jadi kayak anak hilang, nggak ada yang ngurus, luntang-lantung gitu, nggak tahu mau kemana. Ditambah lagi di 8 Januari 2023, semua peraturan China tentang harus karantina kalau nyampe sana itu sudah dihapuskan. Jadi by 8 January kalian nggak perlu karantina lagi kalau nanti pengen masuk border China, gitulah intinya ya. Aku tuh satu sisi seneng banget karena nggak perlu karantina lagi pas nyampe Xiamen nanti, tapi di satu sisi aku juga agak sedih karena mesti reschedule, harus ada denda yang dibayarkan dan itu nggak bisa ditanggung sama sekolah, jadi ditanggung pribadi gitu. Jadi pas aku reschedule itu, aku sekalian tanya sama agennya apakah cuma aku seorang aja, dan beliau bilang kalau teman-teman lainnya dari Xiamen ataupun dari kampus lain juga sama mengalaminya sama kayak aku teman-teman. Jadi bukan hanya aku seorang, dan mereka juga pada bilang bahwa dari awal tuh nggak ada pemberitahuan seperti ini dari pihak kampus, kayak tiba-tiba aja gitu. Akhirnya aku udah reschedule dan dapat tanggal pastinya di tanggal 11 Februari 2023. Nah, kenapa aku ambil di tanggal segitu? Karena kebetulan aku tuh semester baru bakal mulai di tanggal 13 Februari 2023. Dan untuk guru-guru sendiri katanya tuh bakal masuk di tanggal 9 Februari. Jadi aku harus cari di tanggal 9 sampai 13 itu satu hari dimana aku flight. Jadi supaya aku tuh pas nyampe sana bisa langsung diurusin sama Laoshi-nya gitu. Jadi sudah ada Laoshi yang bertugas untuk mengurus proses yang harus kita tempuh sampai di sana. Contohnya kayak pendaftaran masuk ke dorm, dan juga misalnya pengen bikin nomor China bisa banget dibantu. Oh iya, misalnya kalian juga nanya nih, terus Ci yang 11,7 yang udah dibayarkan di awal tuh gimana? Apakah di refund, kemudian pesen baru lagi atau gimana? Jadi gini guys, karena aku dapat tiket yang di 11 Februari ini di harga 5.050.000, jadi untuk 11,7-nya itu bisa langsung dipakai buat ganti ke tanggal 11 Februari ini. Nah, untuk sisanya nanti akan di refund dalam jangka waktu 30 sampai 90 hari ke rekening kita gitu. Jadi tetap ada refundnya ya kalau perpindahan tanggalnya itu ke flight yang lebih murah. Tapi kalau misalnya ke flight yang harganya lebih mahal, maka kamu harus nambah dana lagi. Ini rincian refundnya, masih kena denda 1,2 juta, ada kena pajak dan admin fee juga. Cuma lumayan banget guys, refundnya itu masih di angka 5 jutaan. Dan bener ya, ternyata rencana Tuhan tuh nggak ada yang tahu. Aku bisa dapat flight yang harganya tuh jauh lebih murah dari sebelumnya. Kemudian nggak perlu karantina juga nanti sampai Xiamen. Dan karena aku berangkatnya itu nggak jadi di 21 Januari, aku masih dapat Chinese New Year, jadi masih bisa ngumpul-ngumpul sama saudara di Indonesia. Pokoknya one word, aku bersyukur banget. Jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam sesi tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang udah kamu tuliskan dari IG story aku ya. Jadi kita di sini bakal baca dan juga jawab bersama-sama. Yang pertama dari Aleyan HX. Laoshi, aku mau tanya, waktu medical check up Laoshi di rumah sakit apa ya kalau boleh tahu? Laoshi kebetulan waktu itu medical check up-nya di rumah sakit Seci Cengkareng, karena di situ memang lengkap banget. Jadi untuk kebutuhan kuliah beasiswa ke China kan biasa harus print form medical check up ya. Kalian bisa langsung aja kasih ke dokternya, dan kemudian kamu akan ditanya-tanya gitu tentang misalnya ada riwayat penyakit apa, minum obat apa, yang kayak gitu. Jadi semua pengecekan udah ada di situ. Kalian gak usah pindah-pindah klinik atau rumah sakit lagi. Untuk rentang biaya yang harus dikeluarkan biasa sekitar 1-2 juta. Yang kedua pertanyaan dari Kak Ulan_Tari. Kak, ceritain juga nanti step setelah karantina untuk keperluan residen dan MCU dong, thank you. Nah, jadi seperti ini, karena aku belum offline kuliah ke China dan memang udah nggak ada karantina,
Jadi ini aku skip ya kak, nanti untuk resident permitnya apa aja yang harus disiapkan bakal aku update lagi setelah beberapa bulan nanti offline di China. Nah kemudian untuk seperti yang rekomendasi rumah sakitnya, aku ambil MCU-nya di Seji Hospital. Ini rekomendasi banget sih buat kamu supaya nggak usah pindah-pindah rumah sakit lagi, semua lengkap banget ada di sana. Nah pas MCU itu kan kalian diminta untuk ambil darah juga ya, which is harus ngambilnya dari sini nih. Nah aku saran banget pas lagi ambil darah kalau bisa jangan terlalu tegang guys, karena waktu itu aku tegang banget, jadi ini benar-benar nahan banget di tangan kan. Jadi habis pulang di daerah sini tuh bengkak berhari-hari baru sembuh. Pertanyaan ketiga dari Laura Tasman, C, kalau mau isi form di visa itu kan diminta nomor tiket pesawat dan lain-lain, itu gimana ya? Berarti harus beli tiket baru apply kah? Jadi gini, karena Laura sama aku di satu universitas yang sama, yaitu di Xiamen University, kalau berdasarkan dari pengalaman aku, kamu harus apply surat baliknya dulu, baru nanti apply visa, baru bisa pesan tiket pesawat. Kecuali kalau tiket pesawat bisa kamu pesan tanpa visa sih, tapi setahu aku nggak bisa sih, kamu mesti ada visa dulu baru tiket pesawat gitu. FYI, Laura bakal berangkat bareng aku di tanggal 11 Februari nanti, jadi dia udah dapat tiketnya. Nah ini tuh pertanyaan dari bulan Desember kemarin ya. Jadi Laura sekarang udah berhasil, semua prosesnya udah dia lewati, dan udah tinggal tunggu keberangkatan aja. Sampai ketemu nanti ya Laura. Next question dari teman satu organisasi aku, yaitu Nadia. Bayar sama prosesnya gimana ya? Nah untuk dari prosesnya sendiri tadi udah aku jelaskan ya Nat, kamu bisa lihat aja untuk yang di depan-depan. Nah untuk dari sistem pembayarannya sendiri, kalau kamu daftar via agent, bisa langsung transfer ke rekening BCA mereka aja, efisien banget. Last question dari Kak Lili. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita bacakan dulu. Dokumen apa aja yang harus disiapin untuk apply visa? Visanya bisa diambil dalam berapa hari? Tolong kasih tahu cara urus visanya C. Kalau urus visa emang harus ke Jakarta ya? Yang pertama, untuk proses apply visa sudah aku jelaskan di depan tadi ya. Permasalahan apakah apply visa harus ke Jakarta? Sebenarnya kalau dari aku sendiri saran mendingan ke Jakarta aja, karena memang trustednya di sini, visa centernya ada di sini gitu. Untuk teman-teman yang dari Medan atau misalnya Kak Lili punya teman yang dari Medan, bisa ditanya ke mereka apakah ada visa center di sana, karena dengar-dengar ada dan bisa diurus di sana. Untuk pengurusan visa sendiri itu keluarnya sekitar 4-7 hari ya. Waktu hari aku apply visa, datang ke visa center Jakarta Selatan, aku ketemu sama dua kenalan aku yang sebenarnya mereka bukan dari kota Jakarta, tapi sengaja ke Jakarta untuk bikin visa. Dan ini sudah kedua kalinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk yang pertama mereka apply sendiri tanpa bantuan agen, dan karena ada masalah sesuatu jadinya nggak tembus. Jadi untuk kali kedua ini mereka langsung pakai agent. Jadi aku sarankan banget kalau teman-teman pengen proses yang cepat bisa langsung pakai agen ya. Jadi itu dia cerita aku yang panjang banget dari apply surat balik sampai dapat tiket pesawat fixnya di tanggal 11 Februari 2023. Nah, kira-kira buat kamu yang tujuan Xiamen juga, kota yang sama dengan aku, kira-kira ada yang mau bareng? Kontak aku yuk supaya kita bisa berangkat bareng-bareng. Dan buat kamu yang perlu rekomendasi agen untuk perpanjang paspor, beli tiket pesawat, urus visa, kamu bisa langsung aja kontak aku via Instagram aku di sini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian ya yang pengen balik ke kampus China dalam waktu dekat ini, misalnya di bulan Februari, Maret, atau April. Kebetulan teman-temanku juga banyak banget yang balik di 3 bulan ini. Jangan lupa untuk follow Instagram aku juga ya teman-teman, karena bakal banyak banget keseruan pas nyampe di China nanti. Aku juga bakal bawa teman-teman jalan-jalan virtual keliling China, dan masih akan ada banyak banget informasi mendatang yang bakal aku sampaikan duluan di IG story, baru nanti akan aku upload ke YouTube. Contohnya seperti pendaftaran ujian HSK HSKK, dan juga untuk preparation kelasnya. Kalau misalnya kamu perlu juga untuk jasa pengecekan study plan, yaitu salah satu dokumen yang dibutuhkan kalau misalnya kamu pengen apply beasiswa kuliah ke China, kamu bisa kontak aku ya, karena servisnya sendiri juga ada dua, ada yang reguler dan juga ada yang express. Segitu dulu aja teman-teman, dan maaf banget udah kepanjangan. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Buat teman-teman yang tertarik dengan more contents of education, nah teman-teman bisa follow aja ke TikTok aku, karena di situ aku banyak banget upload tentang konten-konten yang berhubungan dengan edukasi. Nah, ada pembelajaran bahasa Mandarin juga, kemudian tips and trik belajar dan beasiswa. Yang tertarik bisa langsung follow aja. Subscribe juga yuk ke channel aku supaya teman-teman gak akan ketinggalan notifikasi kalau kedepannya ada info baru lagi. Aku gak sabar deh nanti bakal update keseruan di Xiamen, jadi tungguin ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Bye-bye!